hadir hari ini. Saya persilakan kepada mewakili dari Asosiasi Juru Ekonomi Kabupaten Bogor untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak yang mewakili pimpinan Pasar Bursa Efek, yang saya minta saya banggakan Bapak-bapak dan Ibu, para guru mata pelajaran ekonomi komunikasi. Pertama-tama mari kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, sesuai dengan rencana kita hadir di Bursa Efek pada kesempatan yang sangat berbahagia. Saya mewakili teman-teman selaku orang dikeluarkan di Musyawarah Rakyat Mata Pelajaran mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada setinggi-tingginya kepada pimpinan Bursa Efek beserta seluruh karyawan atas kesediaan untuk menerima kami, dan sebentar kami menerima banyak penjelasan terkait. Bapak-bapak dan Ibu seperti sebelum kami menyampaikan beberapa hal pada kesempatan ini, kami akan memperkenalkan dulu rombongan kami dari Kabupaten Bogor. Dan mohon supaya Ibu yang saya sebut dapat berdiri di sini. Yang pertama, Ibu Asia dari SMA 3 SMK. Silakan Bu Asia. Terima kasih Bu. Ibu Hardiani dari SMA 3 SMK. Silakan. Ibu Hasnuti SMA 1 Pindrang. Silakan. Tasriani SMA 1 Alkala. Dan Pak Ahmad Yani SMA 2 Sengkang, Pak Muhammad Isa Ashari SMA 2 Sengkang, Mulyananda SMA Negeri 1 Sejuange, ini selaku ketua MGB terpilih tadi malam. Pak Burhanuddin SMA Negeri 1 Sengkang sebagai sekretaris Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Pak Nasaruddin SMA Negeri 1 Bilawa, Ibu Mas Ati SMA 1 Bilawa selaku bendahara terpilih, Bu Nursida SMA 1 Panuang, Ibu Megawati Basran SMA 1 Sengkang, Ibu Sunera SMA 1 Sengkang, Ibu Nurkaya yang terkaya Pak SMA 2 Sengkang, Ibu Siti Halamiah SMA 2 Sengkang, silakan Bu. Suryani Ibu Suryani SMA 1 Majalengka, Ibu Suhartina SMA 1 Pamana, Pak Pale SMA 1 Maniang Pajo, Haji Arawa SMA 1 Maniang Pajo, Pak Nurdin MS SMA 3 Sengkang, saya sendiri Pak Dika Diri, kebetulan kepala sekolah SMA 3, juga selaku ketua musyawarah kerja kepala SMA Kabupaten Bogor. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa titipan dari teman-teman. Yang pertama kaitan dengan bursa efek atau pasar modal. Pada prinsipnya kalau secara teori mereka sudah banyak memahami, tapi biasanya dia kurang memahami bagaimana sih semestinya itu keberadaan pasar bursa efek. Kemudian titipan yang kedua, dia mau melihat secara langsung efek bekerja daripada bursa efek. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih prosedur kalau kita melakukan penanaman modal, sehingga pada saat kita memberikan pembelajaran buat siswa, tentu
di samping kita sudah mengetahui teorinya, secara langsung juga kita bisa menyampaikan kepada siswa kita. Kenapa? Karena terkadang ada yang mungkin, tapi saya juga seperti pernah mengajarkan guru saya. Terkadang kalau materi ini kayaknya semangat tidak bisa tidur. Takutnya ditanya sama anak, gimana sih mekanisme kerja daripada apalagi sekarang ada namanya olimpiade terkait dengan saja. Sehingga itulah yang mendorong memotivasi kami teman-teman semua supaya bagaimana ada pemahaman kita baik secara teori maupun secara praktik. Karena ini materi ini didukung oleh praktek. Nah ini yang sangat-sangat kami butuhkan pada kesempatan ini. Tapi alhamdulillah kami sudah bisa bersyukur Pak, sudah bersiap menerima kami. Yang prinsipnya dulu itu kami mau ke Jakarta tapi tangan tak sampai. Akhirnya sampai dari sini. Sampai dari sini. Jadi syukur karena Bapak sudah bisa menerima kami. Jadi Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, tentu saya juga mewakili teman-teman jika sekiranya dalam proses ini mulai sejak kontaknya Bapak dengan kami, mungkin dalam proses nanti ada hal-hal yang berkenan, kami mewakili teman-teman mohon barangkali kemudian jadi kami lebih banyak maafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kerjasama dengan Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia sendiri ya, khususnya untuk Sulawesi Selatan, saya rasa bukan untuk yang pertama kali ini, beberapa kali kegiatan, tapi yang provinsi ya, dengan Kota Makassar itu beberapa kali kita membuat beberapa kegiatan dan mungkin juga sebenarnya inisiasi waktu itu terselenggaranya program kegiatan tersebut. Nah, terkait untuk materi pasar modal memang sudah masuk dalam kurikulum di tingkat SMA untuk ekonomi. Namun yang menjadi kendala bukan hanya guru-guru di daerah sebenarnya, termasuk itu terkadang ada beberapa guru yang tidak pede untuk mengajarkan pelajaran pasar modal ini. Kenapa? Karena pasar modal ini itu adalah kegiatan yang sangat dinamis gitu Pak. Saya pernah diundang untuk kuliah umum di salah satu universitas sampaikan ini adalah materi yang tidak sesuai dengan kurikulum yang diajarkan di kampus tersebut. Kenapa? Karena textbook yang mereka ajarkan di mahasiswanya itu adalah textbook yang tidak sesuai dengan kondisi pasar modal kita saat ini. Kenapa? Karena yang saya katakan tadi itu bahwa pasar modal itu bergerak dinamis Pak. Salah satu contohnya misalnya saham itu adalah sertifikat berharga yang salah satu contohnya mungkin seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang mereka ajarkan itu politika. Nah itu yang mereka ajarkan. Jadi pada saat yang menyampaikan bahwa perdagangan langsung diinterupsi perubahan peraturan lagi untuk meminimais lot saham tersebut dari 500 lembar saham menjadi 100 lembar saham. Jadi kalau kita beli saham saat ini ukurannya kan tetap satu lot. Tetapi isi atau volume dari satu lot ini itu sudah berbeda dari 500 lembar saham ke 100 lembar saham. Nah, kenapa diturunkan jadi 500 lembar saham menjadi 100 lembar saham? Itu karena dari otoritas melihat bahwa kenapa pasar modal ini tidak bisa diminati oleh masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal. Salah satu kendalanya bahwa untuk berinvestasi saham ini dianggap membutuhkan dana yang terlalu besar. Untuk itu, otoritas melihat bahwa mungkin perlu diadakan atau disesuaikan gitu jumlah lot size-nya. Karena kalau beli 500 lembar saham dengan beli 100 lembar saham, tentu modal yang kita butuhkan berbeda gitu. Kalau kita misalnya nih harga itu juga 500. Nah sekarang dengan PT Telkom tetapi cukup 500.000 diturunkan
lihat. Kenapa? Karena kayak stadion. Kenapa? Karena perusahaan. Di situ satu papan dicatat misalnya Telkom Astra itu akan dijual sahamnya Telkom, berapa orang yang mau membeli sahamnya Telkom itu dijual. Maka perdagangan itu sangat sulit dan ada yang mengatakan bahwa judi dan segala macam. Jadi lebih ke tindakan spekulatif jadinya ya, spekulatif. Ada yang masyarakat untuk memiliki perusahaan tersebut. Jadi pasar modal itu hadir sebagai alat demokratisasi ekonomi sebenarnya. Kenapa saya katakan sebagai alat demokratisasi ekonomi? Karena tanpa adanya pasar modal, saya yang hanya berpenghasilan yang berpenghasilan minim misalnya, itu tidak akan bisa mendapatkan pendidikan di perusahaan besar. Tetapi karena adanya pasar modal ini, maka siapapun office boy saya yang di bawah, yang menyambut di bawah itu Pak, ya begitu penghasilannya itu hanya UMP Pak, hanya 2.100.000 ya untuk penghasilannya. Itu penghasilan yang sangat minim mungkin ya kalau kita bandingkan dengan apa penghasilan. Atau dia tanya ke teman-teman broker, teman-teman perusahaan sekuritas, kira-kira saham apa yang lagi prospek itu. Dia OBD itu, tapi tercatat sebagai pemilik saham PT Garuda Indonesia. Jadi dia bisa sombong gitu. Saya belum pernah naik pesawat katanya, tapi saya pemilik dari PT Garuda Indonesia. Harga saham Garuda Indonesia itu hanya 300 rupiah per lembar saham Pak. Tadi minimum pembelian saham itu adalah berapa? 300 kali 100 itu hanya 30.000 ya. Hanya 30.000 rupiah. Itu yang dia cicil. Makanya kalau Bapak tadi lihat di depan itu yuk nabung saham, maksudnya itu Pak. Maksudnya mari kita menabung itu bukan hanya riba gitu. Menabung itu bukan hanya uang yang tidak tabung, tetapi bisa dalam bentuk tabungan aset. Entah saya mau menabung emas, saya beli misalnya emas 1 gram per bulan, kemudian saya akumulasikan, itu masuk dalam bagian tabungan sebenarnya. Sama dengan saham, beberapa teman-teman juga melakukan hal demikian. Jadi tiap bulan dia beli sahamnya Garuda misalnya 30.000, kemudian bulan depan harga saham Garuda misalnya naik, dia beli lagi, misalnya 40.000, dia beli lagi, dia jual gitu. Dia beli lagi 40.000. Bulan berikutnya harga bahan bakar naik, harga saham Garuda turun gitu. Tinggal 200 rupiah misalnya untuk lembar saham. Wah ini kemarin saya beli 40.000 rupiah satu lot. Sekarang tinggal 20.000 rupiah satu lot. Wah, dia tidak mengatakan bahwa saya rugi gitu, tapi dia mengatakan bahwa wah sekarang murah nih, saya dapat harga diskon. Kemarin saya beli harga 40.000, sekarang harganya 20.000. Dia beli 2 lot lagi pada saat harganya turun. Karena memang dia sudah punya alokasi dananya gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk berinvestasi di pasar modal kita tidak perlu membutuhkan dana yang terlalu besar gitu. Kecuali kalau saya misalnya memang mau berinvestasi di perusahaan yang sudah tinggi harga sahamnya. Salah satu contohnya misalnya anggaplah sahamnya Unilever. Unilever itu harganya sekitar 40 ribuan untuk saat ini. 40 ribuan per lembar saham. Jadi 40.000 dikali 100 4 juta ya. 4 juta. Jadi harus minimal 4 juta baru kita punya kepemilikan satu lot di PT Unilever. Nah, harga saham terendah di Bursa Efek Indonesia, ada yang tahu harga saham terendah di Bursa Efek Indonesia berapa Bapak Ibu sekalian? Harga saham terendah di Bursa Efek Indonesia itu dipatok 50 rupiah per lembar saham. Jadi saham itu mentok turun di harga 50 rupiah per lembar saham. Dia tidak bisa turun lagi di bawahnya. Bapak Ibu memutuskan untuk berinvestasi, mumpung ada di Makassar, itu bisa juga langsung melakukan pembukaan rekening efek. Karena hanya minimum deposit 100.000 Bapak Ibu sekalian, itu sudah bisa kita melakukan memulai investasi saham. Nanti sudah diberikan sistem online trading dan segala macamnya. Nanti saya akan perlihatkan contohnya. Beli beras, saya bawa ke pasar, kemudian saya jual lagi ke pasar untuk mendapatkan capital gain atau selisih harganya. Ya saham itu seperti itu. Jadi diperlakukan sebagai aset gitu. Diperlakukan sebagai aset. Jadi saham itu adalah sertifikat kepemilikan. Kalau saya beli saham suatu perusahaan, maka saya akan tercatat sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Jadi ada beberapa instrumen saham, nanti akan dijabarkan lagi oleh rekan saya Pak Irfan. Saham itu kan ada instrumen pasar modal itu kan ada 3 yang utama ya. Ada saham,
Ada obligasi, kemudian ada reksadana, kemudian ada produk turunannya. Itu namanya produk derivatif gitu Pak. Tetapi yang akan kita bahas yang lebih ini dulu, induknya dulu yang kita bahas, yaitu saham dan obligasi. Nah, perbedaan antara saham dan obligasi Bapak Ibu sekalian. Kalau saya beli saham, kata kuncinya adalah saya pemilik dari perusahaan tersebut. Kalau saya beli obligasi, artinya saya kreditur dari perusahaan tersebut. Saya meminjamkan uang dari perusahaan tersebut. Jadi sebenarnya bergabung di pasar modal itu sangat keren Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan sangat keren? Kalau saya beli sahamnya, saya langsung tercatat sebagai pemiliknya. Kalau saya beli obligasinya, saya posisi saya kayak bank gitu, memberikan pinjaman ke perusahaan besar. Bayangkan, mungkin hanya ke tetangga kita memberikan pinjaman ke tetangga, itu kita sudah bangga gitu. Uang saya dipinjam sama tetangga saya. Ini uang dipinjam oleh perusahaan Bapak Ibu sekalian. Atau saya beli ori, mungkin pernah ditawarkan di bank yang ada di Wayo, obligasi retail Indonesia, ori, atau sukuk retail Indonesia. Itu bukan hanya ke perusahaan kita memberikan pinjaman, tapi ke negara Bapak Ibu sekalian. Jadi luar biasa keberadaan pasar modal ini. Itu bisa menjembatani antara masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pihak yang membutuhkan dana ini bisa perusahaan, bisa negara juga melalui obligasi yang diterbitkan. Nah, kemudian kaitannya bahwa pasar modal itu adalah kegiatan spekulatif. Ya tergantung Bapak Ibu sekalian memperlakukan pasar modal itu seperti apa. Jadi pasar modal itu kalau saya analogikan ibaratnya seperti permainan bola Bapak Ibu sekalian. Kalau Piala Dunia itu tidak ada dosanya Bapak Ibu sekalian. Saya nonton bola, saya nonton sportivitas dari permainan tersebut. Tetapi kan beberapa orang memperlakukan Piala Dunia itu sebagai ajang juri jadinya. Pilih mana, Jerman atau Brasil misalnya. Nah, yang salah itu bukan dari Piala Dunianya, tapi yang salah itu adalah penontonnya. Kenapa menjadikan Piala Dunia ini sebagai ajang judi? Artinya ada 538 perusahaan yang Bapak Ibu sekalian bisa pilih. Kira-kira saya mau berinvestasi di mana? Salah satu contohnya adalah misalnya sahamnya Bank BRI, Bank Mandiri, atau mungkin Bapak Ibu sekalian pernah makan Indomie, kemudian tadi pagi misalnya mau berangkat ke sini pakai sabun Lifebuoy, kemudian pakai sampo Pantene dan segala macam. Produk yang Bapak Ibu sekalian pakai, mulai dari tidur sampai tidur kembali di malam hari, itu rata-rata produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang sudah TBK. Perusahaan yang sudah TBK artinya perusahaan-perusahaan tersebut dengan bebas Bapak Ibu sekalian bisa miliki kepemilikannya, seperti itu. Jadi alangkah sayangnya gitu pasar modal hadir kemudian kita tidak memanfaatkan, karena kan akan lebih baik gitu. Saya sebagai konsumen dari perusahaan yang bisa konsumsi produknya tiap hari, tetapi saya juga tercatat sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Jadi saya beli tiap hari Indomie, saya makan tiap hari Indomie misalnya. Pada saat Indofood membukukan laba, kemudian bagian dividen, itu saya terima juga dividennya. Seperti itu. Jadi pasar modal ini hadir untuk menjembatani masyarakat untuk bagaimana tidak hanya menjadi konsumen sebenarnya, tetapi bagaimana bisa terlibat sebagai produsen di perusahaan-perusahaan yang produknya kita gunakan tiap hari itu. Kita kenal yang namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Artinya, kalau terjadi fraud di perbankan, maka ada LPS yang menjamin dana saya. Sepanjang dana saya tidak lebih dari 2 miliar di tabungan maupun deposito. Sama dengan di pasar modal, itu ada semacam LPS-nya juga namanya SIPF, Security Investor Protection Fund. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian berinvestasi di pasar modal, kemudian terjadi tindakan fraud, penyalahgunaan wewenang oleh entah itu brokernya maupun perusahaan sekuritasnya, maka SIPF ini akan membantu, akan menalangi kerugian Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Tapi ingat, yang ditanggung adalah atau yang dijamin oleh SIPF ini itu adalah tindakan fraud yang ada di penyalahgunaan wewenang yang ada di pasar modal, bukan risiko investasi. Jadi kalau misalnya saya beli sahamnya Telkom tadi, harganya Rp4.000 misalnya per lembar saham, kemudian besok harganya Telkom turun jadi Rp2.000 per lembar saham, saya datang ke SIPF, Pak, harga saham saya turun, saya mau tuntut nih. Itu tidak seperti itu, karena itu dianggap sebagai risiko investasi.
Kenapa? Karena pada saat harga saham turun ke harga 2.000 per lembar saham, kan tidak menutup kemungkinan dia akan naik kembali gitu. Karena yang namanya saham itu kan berfluktuasi ya. Nah itulah yang terjadi di pasar modal kita. Ada yang namanya fluktuasi harga, dan itu ya memang naturalnya seperti itu gitu. Apa yang saya capture ya. Ini ada produknya Indofood, Sari Roti, Ultra. Nah ini adalah, saya yakin Bapak Ibu sekalian, Sariwangi, kemudian ada Indomie. Ini adalah perusahaan produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan TBK semuanya. Artinya Bapak bukan hanya bisa sebagai penikmat dari produk ini, tetapi Bapak Ibu sekalian juga bisa menjadi bagian dari pemilik dari perusahaan tersebut. Kayak Indofood misalnya saat ini harganya sekitar 8 ribuan per lembar saham. 8 ribuan per lembar saham. Satu lot berarti 800 ribu ya. 800 ribu. Ada kemudian Superpel dan lain sebagainya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian tadi lewati mungkin lewat jalan tol dan segala macam PTBP, perusahaan pembangunan dan lain sebagainya. Kontraktor besar itu adalah kontraktor BUMN Bapak Ibu sekalian. Nah di samping mereka sebagai kontraktor BUMN, mereka adalah perusahaan TBK. Jadi yang membangun jalan tol tadi itu, yang membangun gedung-gedung tinggi yang ada di Makassar ini, ataupun di tadi ke Sengkang mungkin ya, ke Wajah itu ada jembatan yang lagi dibangun, ada logonya Adikarya Wijaya Karya dan segala macam, itu pun bisa dimiliki sahamnya. Karena kita ada beberapa sektor di pasar modal. Nah, kayak Adikarya, Wijaya Karya dan segala macam itu masuk dalam sektor infrastruktur. Itu bisa kita miliki juga perusahaannya. Di Bank Mandiri, di Bank BRI, atau ada yang sudah terbuka. Mempertemukan dua kepentingan yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Perusahaan membutuhkan dana, kemudian masyarakat membutuhkan sarana investasi, dipertemukan dalam pasar modal. Perusahaan yang membutuhkan pendanaan bisa menerbitkan obligasi, surat utang, itu bisa menjual kepemilikannya ke publik melalui IPO, Initial Public Offering. Nah pada saat perusahaan tersebut sudah melalui tahapan IPO, Initial Public Offering, maka saham tersebut sudah bisa dimiliki sahamnya oleh masyarakat. Maksudnya itu. Kemudian ada perusahaan efek, itu adalah pedagangnya. Kemudian barang yang diperjualbelikan di pasar modal namanya efek. Kemudian ada emiten. Kemudian ada indeks harganya, regulatornya. Kemudian ada mekanisme perdagangannya. Nah, pasar modal ini ibaratnya kayak apa ya? Di sini ada Mall Ratu Indah Bapak Ibu sekalian ya. Yang dekat sini ada Mall Ratu Indah. Jadi pasar modal itu ibaratnya kayak Mall Ratu Indah. Jadi ibaratnya kayak pasar pada umumnya gitu. Jadi pada saat Bapak Ibu sekalian masuk ke Mall Ratu Indah, di Mall Ratu Indah ada pengelola pasarnya di situ. Ada pengelola mallnya. Disebut manajemen mall. Nah, posisi dari Bursa Efek Indonesia di sini itu adalah manajemen mallnya. Jadi pada saat Bapak Ibu masuk ke Mall Ratu Indah, mau beli produk di sana, kira-kira Bapak Ibu berhubungan dengan siapa di Mall Ratu Indah tersebut? Bursa Efek Indonesia, maka yang menjadi pedagang sebenarnya bukan Bursa Efek Indonesianya. Bursa Efek Indonesia hanya menyiapkan lapak transaksinya. Yang berdagang di pasar modal kita itu adalah perusahaan sekuritas namanya. Jadi nanti ada saya undang juga dari perusahaan sekuritas, itu nanti pedagangnya di pasar modal kita Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti produknya itu adalah produk yang diproduksi oleh emiten, entah itu obligasi maupun saham. Seperti itu. Jadi analoginya seperti itu ya. Jadi pada saat Bapak Ibu sekalian memutuskan untuk beli saham, beli obligasi, maka bukan ke Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia hanya tempat untuk bertransaksinya nantinya. Pada saat kita mau beli, itu adanya di perusahaan sekuritas atau anggota bursa. 2011, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka praktis regulator tertinggi pasar modal kita ada di otoritas. Kalau di buku-buku yang lama itu ada di Kementerian Keuangan melalui Bapepam. Jadi struktur pasar modal kita itu dulunya di bagian atas itu Kementerian Keuangan. Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 itu fungsi pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia itu dialihkan juga ke
otoritas jasa keuangan, sehingga yang mengawasi perbankan, yang mengawasi pasar modal, yang mengawasi pegadaian, pembiayaan, asuransi, itu adalah otoritas jasa keuangan. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah ada OJK, Bapepam di mana sekarang? Ya karena Bapepam fungsinya hanya pengawasan pasar modal dan lembaga jasa keuangan, sudah diambil alih semuanya oleh otoritas jasa keuangan, maka praktis Bapepam sudah tidak ada untuk saat ini, dibubarkan lembaganya. Nah kemudian untuk Bank Indonesia, Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan bahwa sejak tahun 2011 atau sejak adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengawasan perbankan yang ada di Bank Indonesia dialihkan ke OJK, maka praktis Bank Indonesia tidak mengawasi lagi perbankan. Tetapi kenapa Bank Indonesia masih ada sampai saat ini? Kira-kira kenapa? Kalau Bapepam tadi kan sudah dihapus ya, tapi kenapa Bank Indonesia masih ada sampai saat ini? Karena ada fungsi lain dari Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia di samping sebagai fungsi pengawas, dia juga ada fungsi moneternya. Nah, sekarang yang dikerjakan oleh Bank Indonesia saat ini itu hanya sebagai fungsi moneter, menjaga stabilitas keuangan kita. Fungsi pengawasan yang ada di perbankan itu dialihkan ke otoritas jasa keuangan. Jadi itu seperti itu. Jadi kadang ada pertanyaan juga, kok Bank Indonesia masih ada tapi Bapepam dihapuskan? Padahal sama-sama sebagai otoritas pada saat itu. Ya karena Bapepam pada saat itu hanya sebagai pengawas. Tapi kalau Bank Indonesia dia sebagai pengawas, dia juga sebagai otoritas moneter gitu. Nah, otoritas moneternya itu masih tetap ada di Bank Indonesia. Kemudian pernah juga ada namanya Bursa Paralel Indonesia. Nah, Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta itu merger, Pak. Merger jadi satu. Sehingga praktis pengelola pasar modal di Indonesia saat ini itu hanya ada di Bursa Efek Indonesia. Tidak ada bursa lain di Indonesia kecuali Bursa Efek Indonesia. Karena Bursa Efek Surabaya sudah tidak ada dan Bursa Efek Jakarta juga sudah tidak ada. Nah, Bursa Efek Indonesia sendiri sebagai SRO itu SRO di pasar modal kita itu tidak sendiri. Kalau tadi Bapak Ibu sekalian logo di sini ada 3 logo ya. Ada KPEI, ada ADX, ada KSEI. Jadi ada 3 lembaga. KPEI, KSEI. Jadi 3 lembaga ini yang mengelola pasar modal kita. Dia secara bersama-sama mengelola kegiatan aktivitas yang ada di pasar modal kita. Nah, Bursa Efek Indonesia itu menyiapkan lapak transaksinya Bapak Ibu sekalian. Tetapi proses akhirnya, settlementnya bukan di Bursa Efek Indonesia lagi. Jadi pada saat Bapak Ibu sekalian nanti secara teknis ya, ini secara teknisnya, kalau Bapak Ibu sekalian nanti buka rekening efek, kemudian rekening efeknya sudah aktif, kemudian Bapak deposit untuk membeli membeli saham, pada saat Bapak menginput harga misalnya Telkom Rp4.000 per lembar saham, kemudian terjadi match, kecocokan harga antara investor jual dengan investor beli, maka proses itu terjadi di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk clearingnya, perpindahan antara saham dengan dananya tadi itu bukan Bursa Efek Indonesia lagi yang menangani, ada perusahaan lain yang menangani, namanya KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Nah, tadi di awal saya katakan bahwa kalau dulu kita beli saham, itu saya dapat lembar-lembar saham seperti ini. Ada sertifikatnya Bapak Ibu sekalian, ada sertifikat saham. Nah, kalau saya beli saham, itu disimpan dalam bentuk elektronik, tersimpan dalam bentuk elektronik. Sama dengan kalau saya menabung di bank. Saya menabung di bank, kemudian bank memberikan saya ATM. Di ATM saya lihat saldo saya. Itu kan bukan uang yang saya lihat di situ. Hanya catatan elektronik bahwa saya ada uang 10 juta nih misalnya di Bank BNI. Sama dengan di pasar modal kita. Pada saat saya beli saham misalnya 10 lot saham Telkom, sahamnya saya tidak lihat, tetapi informasinya bisa saya lihat di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Bahwa benar bahwa saya punya saham sebanyak 10 lot misalnya saham Telkom, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya misalnya beli saham, kemudian saya tidak pernah memegang fisik saham ini,
itu sama dengan kayak tidak nyaman gitu. Itu bagaimana caranya agar saya bisa memiliki lagi sertifikatnya? Itu bisa aja Bapak Ibu sekalian. Itu nanti KSEI akan mencetak sahamnya, kemudian Bapak Ibu akan pegang. Tetapi yang menjadi kendala, karena perdagangan di Bursa Efek Indonesia menganut sistem scriptless trading, perdagangan tanpa wildcard, pada saat mau dijual kembali saham tersebut harus dikonversi lagi ke dalam bentuk elektronik. Sementara harga saham itu kan bergerak fluktuatif sangat cepat sekali ya. Jadi mungkin pada saat saya mau jual, wah saya beli harga Telkom 4.000 nih, saya pegang dalam bentuk fisiknya, harganya sekarang 6.000 atau 7.000 misalnya, saya mau jual, saya harus urus lagi gitu. Saya harus hubungi sekuritasnya lagi, biro administrasi efeknya lagi, kemudian KSEI lagi, dan itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama juga prosesnya, Mungkin pada saat sudah terbit dalam bentuk fisiknya, harga saham Telkom dari 7.000 mungkin turun lagi ke harga 5.000 mungkin atau 4.000, sehingga memang sangat aman kalau kita simpan dalam bentuk elektronik. Dulu dalam bentuk fisik itu banyak sekali juga kejadian Bapak Ibu sekalian di lantai bursa itu. Pada saat orang keluar sudah pegang sahamnya mereka rata-rata pegang koper Pak, karena isinya lembar-lembar saham gitu. Itu ada perampokan saham dan lain sebagainya. Kemudian pada saat misalnya disimpan di rumah tidak tersimpan dengan baik, dimakan rayap atau kena banjir, itu akan jadi persoalan tersendiri juga pada saat kita akan menjualnya gitu. Jadi jauh lebih mudah pada saat kita menyimpan saham ini dalam bentuk elektronik untuk saat ini. Sama kemarin Pak, ada ibu-ibu yang bawa sahamnya ke sini. Jadi tumpukan sahamnya itu mungkin setinggi ini. Tumpukan sahamnya itu masih dalam bentuk elektronik. Karena suaminya dulu sebelum meninggal itu katanya beli saham. Kalau tidak salah sahamnya Inco, PT Valen. Sahamnya Inco dia beli dalam bentuk. Dia dapat di lemarinya gitu. Dia tidak tahu ini apa gitu. Apa lembar-lembar ini. Cuman dia lihat ada kata sahamnya di situ, sertifikat kepemilikan, dia lewat di sini ada Bursa Efek Indonesia, dia sehingga tanya, Pak saya punya ini di lemari saya itu ada kertas namanya saham gitu. Saya tidak tahu. Dulu suami saya katanya beli di waktu di Inco. So ini bisa dikeluarkan yang ini. Jadi itu pada saat dia mau jual itu dikonversi dulu ke dalam bentuk elektronik, baru dia jual. Caranya dia buka rekening efek di perusahaan sekuritas membantu untuk mengkonversi bentuk fisik tadi ke dalam bentuk elektronik, baru terjual sahamnya. Seperti itu. Nah kemudian Bursa Efek Indonesia juga punya beberapa anak perusahaan ya. Kalau ada yang langganan Indovision channel 100 itu ada IDX Channels. Itu kalau Bapak Ibu sekalian langganan Indovision channel 100 IDX Channel. Itu banyak sekali informasi mengenai pasar modal yang Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan di situ. Mulai dari acara talk show dan segala macam. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian jadi investor nantinya mau lihat rekomendasi saham, itu tiap hari dibahas di IDX Channel ini. Nah kemudian ada IBPA, SIPF tadi, kemudian ada TISMI, IKEMEL, kemudian ada Pepindo. Pepindo ini adalah perusahaan pemeringkat efek. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengajarkan di sub pelajaran pasar modal, ada obligasi, ada peringkat efek obligasi, triple E, triple B dan segala macam, itu yang melakukan pemeringkatannya itu adalah Pepindo. Yang melakukan pemeringkatannya adalah Pepindo. Bapak Ibu sekalian, sebagai masyarakat umum tentu tujuan utama kita adalah untuk investasi. Ada beberapa hal kenapa kita berinvestasi. Yang pertama adalah karena adanya inflasi Bapak Ibu sekalian. Ada tahun 93 yang punya motor bebek di sini Bapak Ibu sekalian. Tahun 93 itu saya masih SMA kelas 1. SMA kelas 1 harga motor bebek pada saat itu kurang lebih 2.500.000 ya. Harganya kurang lebih 2.500.000 satu unitnya. Kalau kita lihat harganya saat ini tahun 2014 ya, tapi saya rasa harganya belum terlalu jauh berbeda gitu. Tahun 2016 itu mungkin kisaran 16 juta, 17 juta ya untuk motor bebek yang diproduksi oleh Honda. Artinya terjadi peningkatan harga 640% ya, 700% lah selama kurang lebih 22 tahun tanpa kita sadari. Ternyata harga motor itu naik sangat signifikan gitu. Nah sekarang bayangkan kalau 2.500.000 tadi itu saya simpan di tabungan, apakah bunga tabungan saya itu bisa mencapai 650% ini? Dengan bunga misalnya 5% atau 3% per tahun ya.
diakumulasikan saya rasa sangat jauh gitu. Artinya ada peningkatan harga yang tidak kita sadari. Sementara untuk meredam laju inflasi ini kan salah satunya adalah bagaimana nilai investasi kita bisa mengalahkan nilai inflasi tersebut. Nah, sekarang kita harus cerdas gitu. Kira-kira instrumen investasi apa yang bisa memberikan return yang returnnya lebih tinggi dari harga barang-barang gitu atau inflasi. Nah, sekarang kita lihat lagi. Motor Tiger Pak, tahun 93. Harga motor Tiger itu tahun 93 yang diproduksi oleh Astra itu harganya 8 juta rupiah per unit. Di waktu bersamaan tahun 93, harga saham Astra pada saat itu adalah 16.000 per lembar saham. Jadi pas satu lot saham Astra tahun 93, karena tahun 93 itu kan masih 500 lembar saham ya. Artinya 16.000 dikali apa? 500 lembar saham. Itu harganya 16.000 dikali 500 8 juta ya? 8 juta. Jadi sama antara harga saham satu lot sahamnya Astra dengan satu unit motor Tiger pada saat itu sama harganya. Nah, sekarang kita lihat tahun 2016 selama perjalanannya. Motor Tiger kita tahun 93 kemana sekarang? Ada yang jadi bersih dua, ada yang mungkin sudah dia jual kembali, tentu di bawah harga ya, tentu di bawah harga. Tetapi kita lihat saham Astra kita, saham yang memproduksi motor Tiger tersebut. Kalau kita lihat dari stock split dan segala macam, itu harga saham Astra saat ini sudah 821.000 per lembar saham. Ini tanpa melihat aksi korporasinya. Aksi korporasi itu adalah kayak stock split, kemudian dividen dan sebagainya. Itu adalah 821.000 per lembar saham. Kalau harga saham Astra sendiri itu sekitar 7.000-an, 8.000-an untuk saat ini per lembar saham. Tetapi kalau kita gabung dengan aksi korporasi dan dividen dan segala macamnya, itu harganya 821.000 per lembar saham. Jadi dari 8 juta tadi, yang satu jadi besi 2, yang satu jadi 411 juta. Yang satu jadi besi 2, yang satunya bisa jadi Honda HR-V saat ini. Ada bahaya inflasi sebenarnya tanpa kita sadari ya. Dan manusia investasi tanpa kita sadari juga seperti itu. Kemudian Indomie Bapak Ibu sekalian. Harga Indomie waktu saya masih jadi mahasiswa itu kalau makanan pokok kita adalah nasi ya, beras ya. Kalau makanan pokok saya waktu jadi mahasiswa itu adalah Indomie. Harga Indomie pada saat itu hanya Rp250 ya. Saat ini harga Indomie mungkin sudah 2.000-an, 3.000-an ya. Artinya ada peningkatan yang cukup signifikan juga gitu. 900% untuk peningkatan harganya. Atau rata-rata per tahun inflasi dari Indomie itu adalah 43% per tahun rata-rata inflasinya. Nah, kemudian McD sama. Ini hanya memperlihatkan Bapak Ibu sekalian bagaimana peningkatan harga tanpa kita sadari. Kalau ada ibu-ibu di sini yang rajin, 10 tahun yang lalu kalau beli misalnya di Carrefour atau dimanapun masih menyimpan struknya, struk belanjaannya. Kemudian sekarang coba beli produk yang sama, bandingkan struk yang sekarang dengan struk yang lama, itu pasti akan heran gitu. Karena peningkatan harga ini kadang kita tidak sadari gitu. Nanti pada saat kita lihat seperti itu, ternyata peningkatan harganya itu ratusan persen. Kirain hanya puluhan persen gitu. Ternyata peningkatannya 100%, sekian persen tanpa kita sadari. Yang memproduksi barang-barang yang hampir tiap hari kita gunakan. Unilever IPO tahun 82 Bapak Ibu sekalian. Dulu waktu IPO
dia menerbitkan saham itu 9,2 juta lembar. Barangnya tahun 82 adalah 3.175 per lembar saham. Total yang dihimpun atau fundraising dari Unilever pada saat itu adalah 29,21 miliar. Jadi dari penjualan saham ke publik yang dilakukan Unilever pada saat itu, kapitalisasi pasarnya adalah 29,21 miliar. Nah, kita lihat tahun 2016 harga saham Telkom itu adalah 45 ribuan saat ini. Kita bandingkan 29 miliar tadi yang dimiliki oleh Unilever, sekarang sudah berkembang menjadi 344 triliun. 344 triliun. Jadi kalau saya dulu punya uang dan beli semua sahamnya Unilever 29 miliar, uang saya sekarang jadi 344 triliun. Wow. Oh. Tapi tadi saya katakan Bapak Ibu sekalian ya, saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu adalah 358 saham. Dan tidak semua saham kinerjanya seperti ini. Makanya Bapak selaku akademisi itu belajar akuntansi dan segala macam. Pasar modal ini kan keterbukaan informasinya yang diutamakan Bapak Ibu sekalian. Keuangan perusahaan. Nah, dari laporan keuangan perusahaan inilah kita bisa melihat mana perusahaan-perusahaan yang prospek untuk kita beli, mana perusahaan-perusahaan yang tidak prospek untuk kita beli. Makanya ada metode analisis fundamental dan teknikal gitu. Karena pada saat kita mau membeli saham, berinvestasi saham, tadi saya katakan juga bahwa saham terendah di Bursa Efek Indonesia itu adalah Rp50 per lembar saham. Antara Rp50 per lembar saham dengan Rp45.000 per lembar saham, belum tentu Rp50 per lembar saham ini lebih murah dibandingkan Rp45.000 ini. Bisa jadi Rp45.000 ini lebih murah dibandingkan yang Rp50 tadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang kita beli bukan lembar-lembar kertasnya, tetapi yang kita beli adalah nilai dari perusahaan tersebut. Sama kalau saya beli rumah Pak, taruhlah misalnya di daerah Daya. Saya beli rumah di daerah Daya tipe 36, harganya mungkin 100-200 jutaan. Tipe 36, 200 jutaan. Di daerah, taruhlah di daerah sini, daerah dekat-dekat kantor sini, dengan tipe yang sama, harganya mungkin di sini taruhlah misalnya 1 miliar di sini. Mungkin 1 miliar dengan tipe yang sama di daerah sini, 1 miliar itu lebih murah dibandingkan yang 200 juta tadi di daerah-daerah tersebut. Karena yang kita beli adalah rumahnya gitu, bukan sertifikat rumahnya. Yang kita beli adalah nilai rumahnya. Sama dengan saham seperti itu juga. Jangan karena harga sahamnya Rp50 per lembar saham, semua uang kita belikan, wah sini saburun semua yang harga Rp50 per lembar saham. Tidak seperti itu, karena yang kita beli adalah nilai dari perusahaannya. Perusahaan. Iya. Inflasi itu pasti akan selalu naik. Uang kita yang terus menyusut harganya. Kenapa saya katakan terus menyusut? Karena ada yang dikatakan kalau di ekonomi itu ada time value of money, nilai uang dari waktu ke waktu. 100.000 10 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu datang ke Carrefour atau ke minimarket atau ke supermarket, Bapak Ibu pasti membutuhkan yang namanya troli. Butuh troli untuk membeli barang-barang yang harganya yang 100.000 tadi ini. Misalnya beli Indomie harganya Rp250. Itu harus bawa ini, harus bawa troli gitu. Tapi saat ini kalau Bapak Ibu sekalian masuk ke supermarket bawa uang 100.000, mungkin keranjang pun tidak dibutuhkan lagi gitu. Mungkin hanya 2 tangan itu bisa bawa ke kasir gitu. Tidak perlu membutuhkan alat bantu untuk membawa barang tersebut. Karena nilai uang kita yang semakin menyusut, harga barangnya yang naik. Nah, untuk meredam tersebut, ya maka dibutuhkan yang namanya investasi. Karena kalau kita tidak investasi, ya wassalam gitu. Nilai uang kita yang terus menurun, tetapi harga barang tidak terpijak seperti itu. Nah, ini perbandingan hasil investasi ya dengan beberapa instrumen dibandingkan dengan inflasi. Nah, secara rata-rata deposito itu selama 10 tahun ya kurang lebih itu memberikan tingkat keuntungan rata-rata 8% per tahun. Sementara untuk emas 13%, kemudian obligasi 8%, jadi hampir sama dengan deposito tadi. Saham itu 18%. Itu secara rata-rata. Kalau kita lihat dari IHSG, indeks harga saham gabungan. Ada yang sudah tahu ya IHSG itu apa? Jadi IHSG adalah
Indeks harga. Indeks harga artinya acuan untuk melihat bagaimana perkembangan harga saham di suatu bursa efek. Seperti itu. Kalau indeks harga sahamnya naik, otomatis kita bisa berasumsi bahwa semua saham yang terdaftar di bursa efek tersebut mengalami kenaikan. Tetapi kalau kita mau breakdown per sahamnya, kita mau turunkan lagi nih, saham ini kita mau lihat per sahamnya. Mungkin ada yang 1% gitu Pak peningkatannya, seperti yang Unilever tadi, Indofood tadi, Astra tadi, itu kan ratusan persen peningkatan harganya. Tetapi kalau kita mau lihat harga rata-rata saham, itu kurang lebih 18% peningkatannya. Kayak sahamnya Indofarma Pak, Indofarma yang memproduksi obat-obat obat-obat generik, itu tahun 2016 awal, tahun 2015 akhir lah, sampai hari ini Bapak Ibu sekalian mungkin tidak percaya perkembangan harganya, itu di atas 1000% Pak Indofarma. Tetapi ada juga saham yang tahun 2010 sampai sekarang itu tidak naik harganya. Makanya itu yang saya katakan tadi, pada saat Bapak Ibu sekalian memutuskan nanti untuk berinvestasi saham, tetap mengacu ke fundamental dari perusahaan tersebut untuk dijadikan acuan untuk memilih saham apa yang akan saya lihat investasikan. Di Indonesia itu grafiknya seperti ini Pak ya. Tahun 2008 kita turun minus 50%, kemudian tahun 2009 naik lagi 86%. Jadi tahun 2009 ini banyak yang, tahun 2008 banyak yang merasa miskin mendadak, tapi banyak juga yang merasa kaya mendadak. Kenapa? Karena tahun 2008 itu kan harga saham berjatuhan Pak, karena terjadi, kira-kira ada yang tahu tidak kasus apa yang ada pada tahun 2008 ini? Krisis ekonomi ya. Krisis ekonomi terjadi di mana pada saat itu? Terjadi di Amerika, namanya subprime mortgage tahun 2008. Kenapa krisis ekonomi yang terjadi di Amerika tetapi dampaknya masuk di Indonesia? Kira-kira analisanya kenapa Pak? Kalau dari kacamata akademisnya mungkin ya, dari struktur pasar modal kita itu yang belum kuat. Kenapa saya katakan struktur pasar modal kita yang belum kuat? Ada yang tahu investor asing di pasar modal kita itu porsi kepemilikannya itu kurang lebih 64%. 36% itu adalah investor domestik. Jadi kalau saya tadi perlihatkan bagaimana perkembangan saham Astra, bagaimana perkembangan saham Indofood, Unilever dan segala macamnya, 60% itu dinikmati oleh investor asing. Hanya sebagian kecil dari kita. Jumlah investor kita saat ini itu sudah 500 ribu lebih saat ini, tapi masih kurang dari 1% penduduk Indonesia yang berinvestasi di pasar modal kita. Sementara dari 538 saham tadi, itu yang bekerja adalah orang-orang kita, masyarakat Indonesia. Jadi 64% yang menikmati hasil keringat saudara-saudara kita di perusahaan-perusahaan TBK tersebut itu adalah investor asing. Kenapa? Kenapa investor asing lebih banyak di pasar modal kita? Karena investor asing sangat percaya dengan kondisi perekonomian kita. Kalau kita kan lebih banyak ininya Pak, lebih banyak istilah anak mudanya sekarang lebih banyak keponya gitu, lebih banyak mau tahu dan mencelahnya gitu. Oh ini pasar modal kita gini. Kita meributkan hal-hal yang tidak penting, sementara investor asing sudah masuk untuk menikmati pasar modal kita. Sehingga sudah saatnya sebenarnya kita mengambil posisi gitu. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Karena kalau secara survei yang dilakukan oleh Organisasi Jasa Keuangan, tingkat literasi dan inklusi untuk pasar modal kita itu memang masih sangat rendah. Seperti itu. Nah kemudian kalau dari fluktuasi harga ini, yang kita lihat bukan naik turunnya sebenarnya, tapi trennya gitu. Trennya kan walaupun naik turun, tapi trennya tetap naik. Pasar modal itu memang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada fluktuasinya. Kalau tidak ada fluktuasinya bukan pasar modal namanya. Ada fluktuasi di pasar modal, memiliki suatu perseroan yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.
atau perseroan. Ini ilustrasi aja yang hampir sama dengan yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Ini studi case Unilever, ini hanya gambaran dari yang saya sampaikan juga sebelumnya. Jadi ini contohnya ya, tahun 93 ada investor beli satu lot saham Unilever. Satu lot itu harganya 11.800.000. Kemudian tanggal 9 Agustus 2016 harga saham Unilever itu harganya 53, harganya naik ya, naik sehingga dari 11 juta tadi itu menjadi 2,7 miliar. Harga saham Unilever ini hanya studi case. Jadi pertumbuhan Unilever itu adalah 22.990% dari tahun 93 ke tahun 2016. Nah, kemudian kira-kira apa keuntungan saham Bapak sekalian? Yang pertama adalah capital gain, selisih harga positifnya. Kalau saya beli di harga 4.000, kemudian saya jual di harga 5.000, artinya saya dapat capital gain Rp1.000 per lembar saham. Itu adalah keuntungan dari berinvestasi saham. Kemudian keuntungan yang kedua adalah adanya dividen. Dividen itu adalah pembagian laba perusahaan. Jadi kalau misalnya dalam satu tahun perusahaan membagikan membukukan laba ya, kemudian diadakan rapat umum pemegang saham, diputuskan di situ biasanya berapa persen yang akan dibagikan dalam bentuk dividen ke pemegang sahamnya. Nah, dibeli kapan saja gitu, sesuai dengan kebutuhan. Kenapa saya katakan sesuai dengan kebutuhan? Karena kalau saya punya saham 100 lot, saham Unilever, saya hanya mau jual 20 lot, ya bisa, tidak perlu dijual semuanya gitu, sesuai dengan kebutuhan. Bayangkan kalau saya investasi saya hanya rumah Pak, atau properti. Properti itu sangat tidak liquid. Contohnya, saya punya saham Unilever tadi seharga 100 juta misalnya. Kemudian saya punya properti di Dayak misalnya, harganya 100 juta juga. Di saat bersamaan saya membutuhkan dana Pak 20 juta. Saya membutuhkan dana 20 juta, dengan mudahnya saya jual saham Unilever saya atau Indofood saya hanya 20 juta, tidak perlu saya jual semua gitu. Karena mau diapakan juga kalau kita jual semua. Saya punya aset 100 juta, kebutuhan saya hanya 20 juta. Artinya kan kita jual sesuai dengan kebutuhan saja gitu, tidak perlu dijual semua. Tapi kalau rumah gimana Pak? Saya punya aset, harganya 100 juta rumah saya, kebutuhan saya 20 juta. Itu kan harus saya jual semua rumah saya. Tidak mungkin saya jual hanya toiletnya aja gitu Pak. Atau saya jual hanya ruang tamunya aja. Tapi harus dijual secara keseluruhan gitu. Tapi kalau saham kan lebih liquid, lebih fleksibel jadinya seperti itu. Memulai untuk berinvestasi saham. Yang pertama adalah kita membuka yang namanya rekening efek. Mekanisme pembukaan rekening efek itu tidak ada bedanya dengan pembukaan rekening tabungan di bank. Sama mekanismenya, dibutuhkan KTP, kemudian kalau Bapak Ibu sekalian sudah punya NPWP, itu harus ada NPWP, dan lain sebagainya. Itu mekanismenya hampir sama. Nah, pembukaannya itu ada di perusahaan sekuritas, di perusahaan sekuritas. Nah, kemudian dipelajari. Setelah buka rekening efek, kita pelajari dari 538 saham tadi, kira-kira saham apa yang layak untuk saya investasikan. Nah, beruntung sekali karena Bapak sekalian di sini backgroundnya adalah akademisi ekonomi gitu. Artinya untuk membaca laporan keuangan saya yakin sudah sangat bisa gitu, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan analisa atau memilih saham-saham apa yang layak untuk diinvestasikan. Tetapi bagaimana kondisinya kalau misalnya background saya misalnya dari sastra yang tidak bisa membaca laporan keuangan? Bagaimana saya memilih saham-saham apa yang layak untuk saya investasikan? Nah, perusahaan sekuritas itu memiliki layanan Pak, memiliki layanan yang namanya divisi riset. Jadi divisi riset ini melakukan analisis terkait dengan saham-saham apa yang prospek untuk diinvestasikan. Kemudian dari analisis yang dihasilkan oleh divisi riset tersebut itu akan di-share, akan dibagikan ke semua investor mereka. Jadi tiap hari pada saat Bapak Ibu sekalian membuka rekening efek, kemudian aktif rekening efeknya, di email Bapak Ibu sekalian itu tidak akan berhenti. Bapak Ibu mungkin kalau tidak rajin membaca itu hanya akan menghapus.
Karena pagi dikirimkan berita, sore dikirimkan lagi tuh berita hasil analisa dari perusahaan-perusahaan sekuritas tersebut. Jadi orang berinvestasi di pasar modal otomatis akan update terkait dengan kondisi perekonomian, bahkan kondisi politik pun pasti akan dibahas di itu. Kenapa? Karena fluktuasi harga saham yang terjadi itu bukan hanya semata-mata kondisi ekonomi, tetapi kadang rumor politik pun juga kadang mempengaruhi gitu. Kenapa? Karena yang mempengaruhi pergerakan harga saham tersebut itu kan bukan dari perusahaannya. Perusahaannya itu hanya pelengkap gitu. Tetapi yang paling mempengaruhi pergerakan harga saham ini adalah ekspektasi investornya. Karena kalau banyak yang menjual saham pada hari ini, otomatis harga saham akan turun. Kalau banyak yang mau beli saham hari ini, otomatis harga saham akan naik. Itu prinsip ekonomi berjalan di sini. Sama kalau beras pasar beras banyak di pasar, otomatis harga daging sapi lah yang selalu jadi polemik ya. Kalau daging sapi banyak di pasar, otomatis harga daging sapi akan turun. Tapi kalau langka, otomatis harga sahamnya harga daging sapinya akan naik. Saham seperti itu juga. Semuanya tersimpan dalam bentuk elektronik. Itu untuk keamanan investasi sebenarnya. Warren Buffett itu adalah investor yang terkenal ya di pasar modal kita. Ini adalah investor dari Amerika. Katanya jangan sekali-sekali berinvestasi dalam bisnis yang Anda tidak pahami. Misalnya Ghost naik, Ghost Temptation. Karena saya mendengar teman saya, ini GSCO apa ini, sektornya pun saya tidak tahu gitu. Nah itu kita jangan sekali-sekali berinvestasi seperti itu. Tetapi saya beli sahamnya Indofood. Analisa saya sangat sederhana di sahamnya Indofood. Saya makan Indomie, hampir semua produk Indofood dikonsumsi oleh masyarakat, otomatis apresiasi ke harga sahamnya. Contoh logikanya seperti itu. Saya jalan dari pojok misalnya, wah ini proyeknya kita banyak nih. Kalau proyek akan bagus, misalnya seperti itu bisa kita jadikan anak sebenarnya bisa kita per hari. Kemudian secara frekuensi juga. Nah kemudian dari milestone dari pasar modal kita, ini bisa kita lihat pergerakannya di sini. Kapan KPI dibentuk, kemudian kapan konsolidasi antara Bursa Efek Indonesia dengan Bursa Efek Surabaya. Ini hanya sejarah perjalanan pasar modal kita yang ada di sini. Ini adalah ownership dari kepemilikan saham, transaksi yang ada di Bursa Efek Indonesia yang saya katakan tadi. Kita bisa lihat foreign investor, artinya investor asing itu adalah 65% tahun 2016. Tahun 2014 64%, tahun 2013 62%. Jadi investor asing di pasar modal kita itu tidak pernah di bawah 60% transaksi sahamnya. Jadi kalau saya sampaikan tadi bagaimana kondisi pasar modal kita begitu menjanjikannya. Nah inilah yang ini sebenarnya kenapa investor asing sangat menjadikan Indonesia sebagai tempat berinvestasi mereka, karena sangat menarik gitu. Ini peluangnya yang belum banyak dilihat oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu program-program sosialisasi ini, kemudian bantuan Bapak Ibu sekalian sebagai tenaga pendidik ya, bisa mengedukasi juga, bukan hanya mungkin siswa-siswa yang Bapak Ibu sekalian ajarkan, tetapi mungkin lebih dari itu, orang tuanya misalnya itu bisa diedukasi juga bahwa pasar modal itu potensinya sangat besar sekali. Nah, kenapa investor asing sangat senang berinvestasi di pasar modal Indonesia? Karena pasar modal Indonesia kalau kita tarik